Kita kedatangan yang kita undang Bapak Murim Rajasa selaku Wakil Ketua DPD 2 KNPI Lombok Timur yang juga bergerak sebagai bagian dari bidang infrastruktur dan juga pembangunan wilayah Lombok Timur NTB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni haba. Apa kabar ya? Lama nggak jumpa ini. Kalau bahasa Dompruknya uni haba. Oh, iya. Kalau Lombok apa? Apa kabar? Nih, kami sedang berada di channel YouTube. Ivan Kempo Official. Oke, jangan lupa like and share. Siap. Dan kami akan berdiskusi tentang bagaimana Nusa Tenggara Barat ke depan. Kita ingin sebuah kemajuan dari kota menuju desa dan pinggiran. Dari pinggiran bukan hanya YouTube itu menceritakan tentang kehidupan orang lain, tapi di situ ada ilmu, ada pengetahuan yang memang harus diambil. Termasuk di saudara saya ini, dia menceritakan tentang bagaimana pengetahuan untuk cara kita berpikir lebih maju. Siap. Indonesia maju, kita harus berpikir maju. Tapi ini kita ngobrolnya slow aja ya. Santai aja. Tapi jadinya ada ya kan. Nah, seperti pasti apa? isi-isinya yang akan kita sampaikan kepada warga kita ya. Yang tersurat saja. Ya baik, balik lagi di Ivan Kempo Official, guys, teman-teman Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu. Nah di sini langsung aja ke poinnya ya. Intinya dari dulu saat itu kenal nggak sih Ivan Pak Murim Rajasa itu? Siapa itu? Saya bilang, lu masa nggak kenal sih? Yang selalu ke Dompu, ke kampung lu malah itu. Sama beberapa ya petinggi lah yang ngaku-ngaku petinggi, malah yang lebih tinggi itu beliau kata, serius saya bilang gitu ya. Orangnya mana? Sempat berpapasan di Bundaran Hotel Indonesia, beliau lagi jalan itu nggak tahu disurvey masalah pembangunan, apakah Lombok Timur akan dibangun layaknya ibu kota Jakarta atau Singapura, nggak alam-alam. Yang jelas bapak itu kan yang melihat gedung-gedung menara BCA di situ kemarin. Tapi yang penting juga saya bilang gitu dalam hati guys. Nah inilah orangnya. Oke, seperti apa langsung aja kita dengarkan. Butuh waktu 5 menit untuk memaparkan siapa sih figur yang satu ini. Welcome Bapak Murim Rajasa selaku Wakil Ketua DPD 2 KNPI Lombok Timur dan juga bergerak sebagai penggerak infrastruktur dan pembangunan Lombok Timur. Langsung aja Pak, profilnya Pak saat ini. Karena Bapak ya? nggak mungkin di sini. Baik. Nggak mungkin seperti ini, harus jadi anggota DPR. Paling nggak dapil 2. Saya sih lebih ke provinsi aja. Baik. Silakan. Nah, jelasin. Baik, terima kasih atas waktunya saudara kami. Kami bisa tampil di YouTube yang memang luar biasa. Dan kita bisa sharing pada hari ini. Tentunya sebelum kita ke isi poin yang kita diskusikan pada hari ini untuk memunculkan beberapa figur di Nusa Tenggara Barat. Oke. Tentunya kami juga ingin menyampaikan siapa sih saya ini juga, biar teman-teman juga mengenal saya secara keseluruhan. Oke, nama saya Murim Rajasa, alamat saya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya hari ini tahun 2025 ini sekarang ini masih bergerak di DPD 2 KNPI Kabupaten Lombok Timur. Saya sebagai wakil ketua yang membidangi tentang infrastruktur dan pembangunan. Kami di sana fokus untuk mendorong percepatan pembangunan. Ya itu bidang saya di DPD 2. Sebelum ini saya pernah masuk dalam birokrasi Lombok Timur. Saya pernah menjadi staf khusus Bupati Lombok Timur. Bupati yang sekarang? Yang dulu. Yang dulu. Ya. Suki Maratu. Oh, ya. Yang 2 periode itu kan? Masya Allah. Kemana beliau? Itu orangnya baik banget loh. Nanti saya cerita ya. Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Masih kenal saya? Semoga Pak. Oke. Bapak Suliman itu sehat selalu ya. Oke, siap. Itu yang pertama. Ya. Jadi saya banyak mengenal tentang warga Lombok Timur dan pembangunannya. Ya. Terus yang kedua saya pernah juga menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Lombok Timur. Jadi saya mengenal juga tentang bagaimana pariwisata dan bagaimana cara membangun ekonomi masyarakat dengan pariwisata. Tapi mengenalkah saja atau sudah menjalankan gitu? Menjalankan juga. Ya nanti pemaparannya. Siap. Terus yang selanjutnya saya juga pernah menjadi staf direksi PDAM.
Masya Allah. Bagaimana cara menghidupkan daerah kering dengan air yang basah. Oke. Jadi kita hafal medannya di mana sumber air di Lombok Timur dan kemana kita alirkan demi air itu mensejahterakan masyarakat. Insya Allah kita mengetahui medannya. Itu yang ketiga. Terus kami juga pernah menjadi pengawas pupuk subsidi Lombok Timur. Oke. Jadi bagaimana cara mengangkat perekonomian masyarakat dengan menguburkan masyarakat dengan hasil-hasil mereka bertani, tentunya kita harus sediakan tentang bagaimana dia subur air, dia subur pupuk. Prinsipnya orang Lombok Timur itu sederhana, pesan-pesan leluhur. Ini Apa itu? Maaf. pesannya bahasa Sasaknya, bahasa Sasaknya ya, bahasa Sasaknya. Dedek susah lalu eruptatik, dedek merantau di jauh. Oke. Dedek merantau di jauh. Yang penting air subur, rabok ambur, pari beras makmur. Oke, tunggu saya artikan. Hanya padi berhasil, Berhasil, beras melimpah. melimpah. Ngapain? Air subur, pupuknya subur, maka jelas padi atau berasnya makmur. Kalau sudah beras atau padinya makmur, pesan leluhur itu jangan merantau ke jauh. Tinggallah di tempatnya biar tetap bisa bersama anak dan istri dan Masya Allah. Nah, makna ini ingin kami kembangkan ke Oke. depannya. Sehingga kami ingin menyampaikan beberapa tokoh di Nusa Tenggara Barat Oke. yang kiranya layak untuk menuju Nusa Tenggara Barat ke depan. Oh, berarti dari apa yang dipaparkan ini saya kebayang akan ke arah ranah politik juga sepertinya. Ya, kayak dikatakan politik juga ya, tapi Oh iya kan tadi kan mau saya Ya, jebolin kita- jadi anggota DPR. Ya pokoknya itu aja ngapain jadi Ya, ya. apa dapil 2 KNPI segala macam itu kan jembatan untuk ke sana, tapi yakin saja saya punya sekitar 5. Ibu kita ini yang jauh dari kota. Ya tinggalnya di pelosok, di desa, jauh dari desa bahkan. Dia ketika melahirkan itu sangat kesulitan dengan biaya. Oke. Sangat kesulitan, itu seringkali saya temui. Terus yang kedua, penyakit-penyakit ini tidak lagi menimpa orang kaya. Bahkan penyakit mahal banyak menimpa orang miskin. Kenapa bisa begitu? Nah, ini tentu tak lepas dari sumber makanan yang sudah sama antara rakyat tidak mampu dengan rakyat yang kaya. Tetapi dalam proses pelayanan kesehatan ini penting menjadi prioritas pemikiran pemerintah, terutama legislatif DPR yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena menurut pengalaman saya, selama saya bekerja sosial, bahkan saya pernah menemukan orang melahirkan di tengah jalan. Tunggu, ini akan menarik. Siapa Pak? Saya memang keluarga besar dari Bapak Suku Manasudi. Ya. Dari mana nih? Dari Bupati Lombok Timur. keluarga dekat atau tim sukses? Lewat ya? istri saya. Oh, lewat istrinya. Istri saya. Kebetulan istri saya adalah keponakan beliau. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, beliau itu seperti apa. Kami dari keluarga ya akan menyampaikan agar masyarakat itu lebih yakin bahwa Suki Manasudi itu maju atau tidak menjadi gubernur NTB ke depan. Saya pastikan beliau itu maju menjadi gubernur NTB ke depan. Dengan alasan seperti apa? Alasan-alasan bahwa melanjutkan apa yang telah dikerjakan selama menjadi Bupati Lombok Timur di daerah Lombok Timur dan ingin kembangkan keberhasilan tersebut untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Oke. Jadi sebenarnya merasa ini kayaknya kalau tidak diangkat lagi beliau untuk periode yang ke berapa nih? 3. Kayaknya kan pembangunan yang mungkin bukan terbengkalai yang emangnya harus jadi prioritas dan maksimalin di Lombok Timur itu kan tidak diwujudkan karena adanya pergantian ya. Ya, jadi begini. Sekarang nanti niatnya apa nih? Kalau soal kebijakan, itu kebijakan terkadang ada yang dilanjutkan dan ada yang tidak dilanjutkan. Nah, yang namanya yang sudah punya badan yang sudah mengerjakan pada zaman itu lalu kemudian dia melanjutkan estafet kepemimpinannya, maka kebijakan-kebijakan baik yang dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan itu akan bisa berlanjut. Salah satu contoh, Lombok Timur itu dulu sebelum Suki Manasudi menjadi bupati itu 119 desa. Ya. Tapi ketika beliau menjadi bupati itu dimekarkan menjadi 254 desa. Artinya ini sudah ada keberhasilan yang ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat di tingkat pedesaan
dan itu bisa membuka peluang kerja untuk masyarakat desa. Dia bisa menjadi tenaga kerja di desa, menjadi staf-staf dan kepala desa. Terus yang kedua, bisa menghadirkan anggaran dulu sebelum Sukiman menjadi bupati itu ratusan juta, Pak. Tapi ketika dia jadi bupati, tiba-tiba keluar langsung program itu satu desa satu miliar. Bayangkan, desanya dari 119 bertambah jumlah, lalu kemudian anggaran ratusan juta menjadi satu desa satu miliar. Oke, paham. Tapi Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang menarik juga, Oke. wilayah selatan itu 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan wilayah selatan di Lombok Timur itu 8 kecamatan, mohon maaf kalau disebutin nggak, kita juga kan nggak tahu nih. 8 kecamatan yang saya maksud itu seperti Montonggading, Traris, Sikur, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra Tengah, Jeluar Purwa. Ini adalah wilayah Ringgabaya bukan? dia masuk timur. Oke. Yang duitnya banyak, provinsi apa daerah? Bang, kabupaten. Bukan soal duitnya banyak atau tidak, tapi ini soal pengabdian. Kru saya Pak Dion, masalahnya dia itu kebingungan duit nih kapan nih banyaknya. Ini soal pengabdian. Yang jelas Iya. bagi masyarakat yang berkeinginan untuk ya saya katakan bahwa kalau dia sakit, telepon saya akan jemput dia untuk mendapatkan perawatan gratis. Kalau saya terpilih menjadi DPR. Gini aja poinnya. Ya. Bukannya tawakal YouTube ini apa? Sekarang nggak usah dah. Mohon maaf, Pak calon gubernur berikutnya, Bapak Sukiman dan Bapak siapa? Calon bupati. Pak Samsudin. Ya, kan kita belum di YouTube saya nih. Nih, yang ketiga ini calon dapil 1 ataupun Yang jelas ini calon DPR nanti. biar aja ya. Ya, Mau calon ini DPR. mau apa terserah, ini paketan. Biar enak nanti kalau datang ke Wisma saya gratis. Saya doakan ini karena udah masuk di sini, Bismillah, Allahu Akbar, jadi anggota DPR. Siapapun yang datang. Berarti ini sesuatu yang penting, ilmu baru, informasi baik untuk kita semuanya, khususnya Lombok Timur, dan niatnya pastinya positif untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, Kalau lagi merantau di Jakarta dan kesulitan, telepon saya. Telepon Muhrim Rajasa. Muhrim yang akan tanggung biaya penginapannya amin. selama nginap di Jakarta. Sejarawan, berjasa tinggi, Amin. ilmunya keren, bisa berbagi ke semuanya. Amin. Calon anggota DPR terpilih nanti periode 2029. 2029. Oh, 2029 pastinya. Mohon maaf, mungkin Oke, baik, saya mohon maaf juga. Hmm. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke. Ini Bajunya udah keren nih, bajunya Pak Dewan udah oke. Saya kan di Indosiar jadi baju sasak ini. Iya, tahu fashion designer. Jadi aura sebagai calon DPR-nya udah ada, tinggal perawatan Amin, mukanya, ya kan, sedikit. Terus ada cincin-cincin berliannya kan. Tunggu dulu, anggarannya kalau udah ketok kan, baru apa ya? Nggak usah sebut-sebut anggaran. Ada hubungannya cincin dengan anggaran. Nanti salah paham katanya. Semua. Oke, terima kasih buat semuanya. Makasih buat keluarga besar Lombok Timur, Bapak Sukiman, ex Bupati 2 periode yang insya Allah kita berjuang sama-sama untuk menjadikan dia sebagai gubernur. Baik, Sukiman atau ini Dan Bapak Salahuddin Gubernur Nusa Tenggara Barat ke depan. dan Bapak Muhrim sebagai anggota DPR. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe Ivan Kempo Official. Zaman lai arah